punya project sampel sederhana lagi. Hari ini tema kita akan bahas tentang face recognition open source. Kenapa open source? Karena kita gunakan teknologi yang gratisan ya. Jadi baik itu dari library-nya kita akan pakai OpenCV, NumPy, Flux dan CSS Bootstrap. Dengan bahasa pemrograman kita mix Python sebagai unit processing dan JavaScript sebagai interaktif apps-nya. Oke, jadi kita akan pahamin dulu tema dari project hari ini. Oke, jadi apa itu face recognition? Jadi dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengenalan wajah atau biasanya ini termasuk ke dalam golongan teknologi biometrik yang digunakan untuk mengenalin atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan ciri khas wajahnya seperti bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, kontur bentuk wajah, dan lain sebagainya. Jadi face recognition ini merupakan teknologi ya di bidang biometrik untuk mengidentifikasi serta memverifikasi melalui ciri-ciri unik pada setiap wajah seseorang. Jadi, teknologi ini biasanya dipakai berbagai bidang seperti keamanan untuk membuka perangkat, untuk mengontrol akses, absensi, ya, sistem pengawasan dengan kamera CCTV hingga verifikasi identitas dalam layanan perbankan maupun transaksi digital secara administratif. Dengan kemampuan mengenali wajah secara cepat, akurat, face recognition ini bisa membantu meningkatkan efisiensi sekaligus keamanan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, untuk nanti bisa ngedownload source code-nya lengkap, download aja di link GitHub Jaka Prayuda. Oke, berikutnya. Saya biasa ketika misalnya ingin ngebangun sebuah plan ide atau mengimplementasikan sesuatu problem, nah saya akan buat dulu breakdown flowchart secara umum bagaimana nanti teknologi yang akan kita buat bekerja. Oke ya, pertama goalnya dulu, saya tentukan goalnya dulu. Jadi goalnya ini kita ingin membangun sebuah aplikasi sederhana yang mampu merekam pola wajah kita serta melakukan identifikasi untuk menentukan apakah wajah tersebut telah terdaftar. Apabila sistem tidak mengenali wajah yang terdeteksi, maka aplikasi secara otomatis akan melakukan pengambilan atau capture gambar wajah untuk keperluan pencatatan lebih lanjut. Itu goalsnya. Jadi kita buat aplikasi simple aja, yang penting tahu dulu cara kerjanya dan pemanfaatannya. Oke, dimana pastikan di awal kita bisa ngambil resourcesnya melalui kamera. Baik itu misalnya kamera handphone, atau kamera laptop, atau kamera eksternal lainnya. Artinya kamera itu bisa kita gunakan untuk menangkap citra dari wajah kita. Nah, berikutnya core-nya di sini, di analyzing feature face. Nah, di dalam hal ini, saya memanfaatkan dataset dan algoritma Harket Case. Jadi ini salah satu ya metode deteksi objek dalam pengolahan citra, terutama terkenal banget nih digunakan untuk deteksi wajah. Jadi metode ini diperkenalkan oleh Paul Viola dan Michael Jonas tahun 2001. Jadi melalui algoritma Viola Jonas Object Detection Framework ya, kita bisa benar-benar memanfaatkan fitur yang disebut dengan hair light. Artinya pola persegi hitam putih yang dapat mendeteksi perbedaan kontras di area tertentu pada gambar. Misal, perbedaan gelap, terang antara mata dan pipi, antara hidung dan area sekitarnya. Jadi fitur ini dikombinasikan dengan classifier berbasis machine learning at the boss. Jadi, untuk memiliki fitur yang paling relevan. Nah, fitur yang dimaksud di sini yaitu kontras dari setiap area wajah kita. Jadi selanjutnya, sistem menggunakan cascade classifier, yaitu serangkaian tahapan klasifikasi yang semakin ketat. Setiap tahapan cepat menyingkirkan area gambar yang bukan wajah. Jadi yang bukan wajah akan disingkirkan, sehingga mempercepat proses deteksi. Nah, ketika analyzing feature processingnya selesai, kita akan rekam data identifikasinya ya ke dalam format data CSV, di mana nanti data itu kita baca balik untuk kita gunakan sebagai live recognition. Nah, ketika wajah itu ya dikenalin, maka kamu mau buat status goalsnya apa lagi gitu. Nah, kalau di case ini saya buat kalau wajah dikenalin, looping balik lagi di analyzing fiturnya lagi. Nah, kalau wajah tidak dikenalin, saya ingin mengcapture wajahnya dan disimpan ke dalam directory yang kita sudah tentukan. Nah, nanti lengkap dengan waktu atau watermark timestamp yang ada di gambar. Oke,
Nah, catatannya kita akan pakai teknologi ini, mulai dari library OpenCV, NumPy, Flux, CSS Bootstrap, dan bahasa pemrograman Python and JavaScript. Nah, sekarang kita mulai kenalan dulu nih sama library-nya. Oke, Flux. Di sini udah kita dapat gambaran ya. Flux itu merupakan WSGI, Web Application Framework yang ringan, yang mudah digunakan dan cepat, serta bisa untuk scale up aplikasi yang jauh lebih kompleks dan memang diciptakan untuk Python. Nah, berikutnya NumPy. Kita pakai NumPy sebagai package library untuk scientific computing karena datanya nanti kan akan dikalkulasikan dari dataset dengan data real time wajah kita. Karena NumPy sendiri kalau lihat dari poinnya powerful and dimensional array, terus bisa numerical computing tools, sifatnya juga open source, berikutnya interoperable, performant, dan easy to use. Jadi gampang banget nih digunakan. Berikutnya yang menjadi core kita ya gitu, kita pakai OpenCV. Kalau lihat dari tagline-nya, OpenCV ini merupakan library computer vision terbesar karena saat ini sudah punya 2.500 algoritma. Bayangin ya, algoritma dan sifatnya non-profitable. Jadi luar biasa ini pembuatnya dan para pengembang dari OpenCV ini sendiri. Oke, kamu bisa lihat mempelajarinya, get started, lihat GitHub-nya, terus lihat dokumentasinya. Terus kita pakai juga beberapa library dasar si Python seperti CSV. Di sini tujuannya untuk membaca dan menulis ya. Jadi artinya nanti file untuk identifikasi dari wajah kita akan tulis ya dengan format CSV dan nanti kita akan baca balik dengan format CSV. Nah, itu gambarnya. Dan satu lagi nanti kita pakai library OS yang fungsinya untuk menulis directory atau menciptakan folder di dalam project kita. Oke, itu gambaran library kebutuhan kita dan langsung aja kita akan coba lihat sampel code-nya seperti apa. Oke, kita pastikan dulu kamu sudah download ya sampel code-nya di GitHub saya ya. Nah, di link berikut. Nah, setelah itu kita lihat dulu di sini ada beberapa file project yang kita harus pelajarin satu persatu biar nanti ketika kita modifikasi kita tahu apa yang harus dimodifikasi. Nah, pertama kita sediakan dulu si dataset atau algoritmanya si hard cascade baik itu yang mata. Oke. Terus berikutnya yang front files ya, yang bagian wajah depan. Terus berikutnya bagian mulut ya, itu dia. Nah, berikutnya kita harus punya dua file. File pertama ini fungsinya kita gunakan untuk merekam wajah. Di sini kita importkan CSV, OS, dan time untuk ambil timestamp ya. Nah, terus kita load dulu si library yang untuk wajah, mata, dan mulut. Nah, berikutnya di sini kita baca webcam kita. Nah, webcam kita ini kenapa saya buat satu? Karena MacBook yang saya gunakan terhubung dengan iPhone sehingga iPhone itu dianggap kamera default, artinya 0 gitu. Nah, jadi si kamera MacBook dianggap kamera eksternal. Jadi saya anggap itu jadi satu gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai satu device terus webcam, ya udah buat aja itu 0 gitu ya. Terus di sini kita akan buat sebuah file deteksi wajah CSV. Saat ini filenya belum ada karena kita belum jalanin si cam.py ini gitu. Nah, di mana nanti filenya akan berisikan data frame ID, data wajah X, Y, W, dan H, data mata sama X, Y, W, dan H, dan data mulut sama X, W, dan Y, H. Tapi sebelum nanti merekam, nanti kita akan ada countdown dulu. Ya, hitungan 3, 2, 1 di layar. Sehingga kita tahu dan bisa prepare bahwasanya, oh ini lagi proses perekaman. Terus nanti direkam selama 5 detik ya, dimana frame ID-nya kita mulai dari 0. Nah, data yang akan nanti direkam selama 5 detik ya lebih kurang nanti ya sekitar 50-an sampai 60-an data set ya, dimana nantinya gambar wajah kita, mata kita, dan mulut kita itu akan dibuat kotak atau frame dengan warna masing-masing. Oke. Nah, berikutnya di sini ada algoritma untuk mendeteksi bagian mata, tapi sebelum mata kita buat nih algoritma untuk deteksi bagian wajah. Setelah mata baru mulut. Nah, apabila waktu timer untuk mendeteksi wajah kita atau mensimpan data kita sudah di bawah 5 detik ya, atau maksimum nih 5 detik ya, karena kan lebih kecil sama dengan 5 detik, maka akan berhenti sendiri dan rekaman akan selesai. Oke, nanti datasetnya akan tampil. Oke, itu dulu gambarannya. Nah, sekarang kita akan coba. Oke, ini saya buat dulu, saya buka dulu tab foldernya nanti biar kita bisa lihat. Oke, kita jalankan dengan Python 3 cam.py.
Nanti ketika kita enter, otomatis kamera webcam akan terbuka seperti ini. Oke, nanti akan ada mulai dalam satu, terus wajah kita terrecord selama 5 detik. Nah, secara otomatis ketika sudah 5 detik akan berhenti sendiri, webcam akan close dan sebuah file telah diciptakan, yaitu dengan nama deteksi wajah.csv. Nah, ini lebih kurang datanya dengan format yang tadi frame ID, data X, data Y wajah, dan seterusnya. Lebih kurang selama 5 detik ini menghasilkan 38. Ini tergantung ya, kalau teman-teman lakukan pergerakan yang masif pada saat rekaman, ini datanya jauh lebih banyak. Oke, jadi ini bukan data yang berbasis karena 5 detik hanya 38, tapi tergantung gerakan teman-teman semua. Oke, setelah data ini sudah ada, maka kita masuk ke tahapan verifikasi. Apakah wajah yang direkam tadi bisa dikenalin? Ya, sifatnya bisa dikenalin. Oke, nah di sini kita akan gunakan beberapa library lagi. Oke, ada computer vision-nya, import CF2, ada yang standar tadi CSV karena kita mau baca dari dataset, terus ada OS karena kita mau buat folder yang namanya capture. Kalau misalnya teman-teman belum ada folder capture, nanti bisa dibuat sendiri. Terus ada NumPy, terus ada timestamp tadi, datetime, terus ada Flux yang fungsinya untuk merender script Python kita yang di app.py ke dalam HTML. Oke, nah langkah pertama kita akan baca dulu deteksi wajah.csv, data file yang tadi sudah direkam. Nah, berikutnya dataset itu akan dianalisis dengan data live ya, wajah kita. Oke, nah nantinya wajah kita akan di frame lagi kayak yang sebelumnya. Nanti akan dianalisis setiap wajah kita. Nah, selanjutnya kita turun lagi ke bawah. Nanti apabila wajah dikenalin, kita akan buat sedikit aja sampel algoritma. Jika nilainya di bawah 80, total dari semua value-nya di bawah 80, maka kita anggap wajah dikenalin. Jika nilainya di atas 80, berarti wajah tidak dikenalin. Oke, ini mungkin saya ubah misalnya wajah di atas 105, di bawah 150. Oke, nah berikutnya ketika wajah tidak dikenalin karena dia masih ke dalam blok else, maka akan disimpan sebuah wajah kita atau bahasanya di capture ya dengan nama file unknown, terus formatnya timestamp, di mana nanti timestampnya juga kita jadikan sebagai watermark yang berada di dalam frame gambar yang di capture, berada di sisi kiri bawah berwarna merah. Oke, nah berikutnya setelah gambar itu sudah disimpan, lanjut lagi proses deteksi lagi, di looping lagi. Nah, nanti gambarnya formatnya yang akan disimpan dalam bentuk, di-encode dalam bentuk JPG. Nah, ketika kita ingin tampilkan dalam web browser, kita butuh Flux, di mana Flux akan menjalankan sebuah app root ya, di mana nanti kita akan render filenya di dalam index.html yang ada di folder templates. Nah, di dalam ini nanti akan kita kirimkan dua respon, yaitu video feed, yaitu lifetime pembacaan wajah kita. Terus berikutnya status, apakah dikenalin atau tidak. Nantinya akan berjalan di localhost kita, ya. Terus berikutnya dengan port 5001. Oke, nah kita lihat script index.html-nya. Ya biasa saja, karena kita nggak buat yang sedemikian sesuai dengan kebutuhan teman-teman, nanti tinggal custom aja. Di sini saya pakai CSS Bootstrap biar lebih menarik aja visualnya. Terus berikutnya saya pakai komponen, yaitu container untuk ngebaca si wajah. Ini hasil respon dari video feed ya. Frame-nya di aplikasi webnya nanti kita buat seperti ini 640 480, tinggal sesuaikan saja. Terus berikutnya nanti kita pakai TOS ya, komponen dari si Bootstrap ya. TOS itu nanti kayak alert yang akan kita tampilkan di sisi pojok kanan atas ya. Jadi kalau wajah tidak dikenali nanti TOS-nya warna merah, kalau wajah dikenali nanti TOS-nya warna hijau. Di mana TOS respon ini didapatkan dari bahasa pemrograman JavaScript. Kita akan render ya statusnya. Jadi kalau statusnya nanti dikenalin akan jalanin yang dikenalin, TOS-nya tidak dikenalin akan jalanin yang tidak dikenalin. Oke, langsung kita coba. Oke, cara jalaninnya seperti tadi, kita tinggal buat Python 3, nama file app.py. Enter. Nah, ketika sudah kita running seperti ini, kita tunggu. Oke, web service menjalankan ini portnya. Jadi kalau kita lihat ke atas, ini ada port yang diberikan dan link. Ini kamu copy aja boleh atau ditekan Ctrl+C. Oke, saya buka tab baru, saya paste. Kita tunggu. Di sini akan tampil ya wajah. Ini karena belum di-load ya. Webcamnya akan aktif. Terus wajah kita akan dideteksi. Oke, nilai tadi kan kita set 150 ya. Nah, jadi kalau 150 itu wajah dikenalin. Tapi kalau tidak di 150 wajah tidak dikenalin.
Nah, lebih kurang ini areanya. Yang kita deteksi wajah aja. Ya, kalau value ini tergantung. Makanya semakin banyak dataset yang teman-teman rekam, maka semakin bagus hasil pengenalannya. Makanya kalau kita lihat di beberapa aplikasi, nge-scanningnya itu sampai kita harus putar wajah ke kiri, ke kanan, kan gitu. Nah, itu gambarannya. Oke, mungkin sampai di sini gambaran script ini, gambaran project ini kita lanjut di project berikutnya. Jadi follow aja Instagram MZ Developer dan subscribe di channel YouTube MZ Developer. Oke.